tugasnya lebih dominan di ini Bang. Ya, yang jadi pertanyaan, kalau tugas dia memang betul-betul secara anatomi kan stopper, kok nggak ditaruh di sini sih? Gitu loh. Harusnya para pria tanya gitu. Ya bener kan? Kita kayak orang bodoh aja Bang. Iya, tugasnya kan nahan supaya. Tapi kan reproduksi kan di testis. Loh, apa kaitannya dengan reproduksi? Ah, tak balik lagi. Apa kaitannya? Stop, nanti bocor di sini ya. Stop ya, tak bilang. Reproduksi gas. Ya, dia stopper. Abang berusaha menjawab dengan mengkaitkan materi dariku. Ya kan, betul ya? Ya, karena aku udah bilang dia diletakkan di antara organ reproduksi internal. Ya. Secara anatomi nggak ada kaitan nggak? Kan aku ngarang, aku ngasih abang ulasan panjang lebar yang nggak ada di Google itu kan aku ngarang. Kan nggak ada kan pernah denger yang itu? Iya, nggak ada kan ya? Susah, aku jadi nggak ketemu Mbak. Nggak ada, abang bilang udah coba riset lihat riset luar negeri, ya. Inovator. Bukan gitu Bang, gini loh. Yang aku pengen, yang aku harapkan itu gini Bang. Oke lah, tugas dia secara anatomi sebagai stopper. Waktu aku menciptakan atau keluarkan, bukan statement ya, tapi aku berikan rahasia di materi itu karena aku, karena bodoh, ngulik sendiri cari tahu secara anatomi sebagai stopper. Kita bayangin keran untuk stop dia muncul. Di situ juga kerannya nggak diletakkan di ralonya loh Bang. Dia pengen bertanya. Pertanyaan tuh, keran air untuk stop air umumnya sebagian besar ditaruhnya kan di endingnya, ya, bukan di pipa bagian tengah sepertiga bagian di ujungnya. Kenapa dia enggak? Pasti Tuhan punya rencana. Cuma kita harus cari tahu apa nih ya tujuan Tuhan. Harusnya kan logikanya kan di sini. Waktu tak kasih tahu nih lo sama Tuhan, nggak ditaruh di sini, tapi di sini supaya yang di sini loh ada. Memang aku ngarang sih, tapi aku cari tahu itu loh Bang. Pasti ada sesuatu nih yang tersembunyi. Pasti ada sebuah rahasia nih. Kenapa nggak ditaruh di sini? Itu yang di sini. Kan bisa juga. Kok nggak ditaruh di sini sih supaya kalau cedera atau keseo gampang dibeneri gitu kan? Itu pun sempat terpikir. Kok nggak ditaruh di tangan? Kok nggak ditaruh di peluncurnya? Kok nggak ditaruh di kaki, di jempol? Itu yang aku cari tahu. Pasti nih ada rencana terselubung. Manusia itu diberikan akal sehat, diberikan otak itu untuk memecah itu Bang. Misalnya tugas ilmuwan menemukan sesuatu gitu. Jadi di dunia ini ada rahasia yang susah dibongkar, ada tabir yang setelah ada seorang ilmuwan yang memang mumpuni, yang memang bagus kemudian menemukan sesuatu. Nah, jadi harapanku suatu saat ada operasinya supaya nggak ada lagi pria di dunia ini yang ya misalnya nih, siapa tahu Bang, vlogku ini dilihat sama ilmuwan, ya siapa tahu kan ya. Kalau ada operasinya nggak enak tuh, karena dia sebenarnya kan otot multifungsi tapi kecil sekali. Jadi sebenarnya benar juga ya menurutku ya, pendapatku bahwa salah satu tujuannya kenapa dia diselipkan ya yang jelas supaya nggak cedera juga, karena dia lemah sebenarnya, kecil gitu, disembunyikan di antara pernak-pernik gasnya, tapi juga ada rahasia. Jadi semakin dibuka itu rahasianya sebenarnya banyak tentang otot ini. Itu baru sebuah organ kecil tuh di dalam tubuh pria, banyak rahasia yang belum terungkap itu banyak. Terus lainnya juga yang berkaitan dengan yang tak sampaikan ini tentang gas. Kayaknya juga nggak tahu nih kalau menurut Abang, apa aku yang belum mengikuti perkembangan, ada nggak operasi input? Cuman di korpus. Hah? Yang aku lihat cuma di korpus. Oh, kan bukan operasi kan itu, bukan.
ada gangguan di situ. Apa? Terus ada juga yang pakai itu EM sound, electromagnetic sound. Jadi yang itu yang terbaru yang aku lihat, itu yang ditembakkan dengan tinggi gitu di antara otot bukan otot itu. Jadi biar dia lebih merenggang, lebih terbuka, terus sehingga pressure bloodnya kayak pipa balon gitu. Jadi kalau mau itu otomatis dia dipompa. Iya. Kalau Edi sih nggak ada. Yang tak pertanyakan yang intan kemudian abang jawab gitu. Ya maksudnya gini. Dioperasi tanpa ditanamin apapun dia jadi membaik, nggak ada. Pasti kan ada kalau tukang servis mungkin kayak lebih tepatnya kayak di kanibal ya. Jadi dikasih apa supaya dia mau begini gitu. Nah maksudku nggak gitu bang. Misalnya lumpuh dilakukan tindakan jadi bisa jalan, bukan yang seperti itu, bukan. Nah begitu juga yang tak tanyain tentang bukan terlalu lekas itu. Jadi ini kurang berfungsi dengan baik, kemudian dicek apanya yang rusak, terus dioperasi, dibongkar jadi membaik, itu maksudku. Kalau yang abang bilang tadinya nggak bisa begini, terus kemudian dalamannya dikasih apa supaya bisa begini, ya itu kan secara teknik sesuatu yang begini supaya bisa begini, dikasih apa dalamnya supaya begini. Tapi kan waktu dia begini itu kan membutuhkan sistem saraf yang tajam. Sebenarnya kan itu bukan butuh sesuatu untuk menopang begini. Karena seharusnya yang menopang begini apa bang? Nah, kekurangan orang bodoh adalah memang aku suka ngulik-ngulik. Orang pintar biasanya kan mengikuti teknologi, mengikuti perkembangan, terus kayak abang nih. Oh, tadi aku kaget juga abang tahu tentang operasi bla bla bla. Nah, kalau aku lebih gimana caranya supaya dia membaik secara alami ya? Nah, secara alami. Nah, untuk tahu supaya dia bisa membaik secara alami, kita kan harus tahu dulu saat dia bagus, berperforma, pendukungnya apa sih? Nah, satu, kedua, itu ya. Nah, jadi saat dia nggak bisa begini ya kemungkinan masalahnya dari mana? Nah, ya yang itu tadi, pendukungnya ini kurang bagus ya, kita kejarnya di situ juga aja sih. Nah, kalau darah kaitannya dengan sistem gerak tubuh, dengan olahraga ya. Kalau sistem saraf selain dari nutrisi, selain dari asupan juga dukungan darah ke sini dan cara atau pola-pola sehari itu ngaruh besar. Yang barusan security nyaris susah begini hanya karena hobi main tangan. Gitu. Terus tadi balik lagi ke pertanyaan abang tentang aku sudah coba ngerem tapi kok tetap bablas gitu ya. Metodeku apa benar apa salah? Kok aku tetap bablas gitu ya. Kalau dari pertanyaan abang setelah menunjukkan gambar, itu kemungkinan abang keliru, titiknya nggak tepat. Emang kalau aku tanya remnya itu di mana sih bang? Lepas dari materi yang tak berikan, remnya itu di mana sih? Nggak tahu. Hah? Itu ya adanya sebelah dalam, cuman mengaitkan rem otak kita dengan maksud mau ngerem itu, kok kayaknya nggak nyambung. Salah lagi. Rem itu otot bang. Sedangkan yang abang sampaikan seperti yang barusan kayak salah arti. Kalau aku sampaikan yang connect dengan otak, itu sistem saraf yang mendukung. Nah, saraf ini konektivitasnya harus tinggi, dia harus tajam, dia harus sensi untuk bekerja sama dengan ini. Itu kayaknya arah abang pertanyaan seperti itu, kayak yang barusan tadi. Tapi yang aku maksud bang, kalau rem ini kan bukan saraf, itu kan otot ya. Dia bahkan diciptakan Tuhan bukan hanya dalam kondisi yang elastis, tapi otomatis. Jadi semestinya abang nggak perlu mikir, kalau memang dia bertugas nyetop, dia nyetop sendiri. Tapi nggak stop ya? Gimana? Ya nggak bisa, kalau bisa abang nggak cari saya. Sebenarnya untuk nyetop itu nggak perlu mikir. Gini, sebenarnya kita nggak sadari. Abang bawa mobil, ya. Saat berkendara, yang kira-kira butuh ngerem, itu abang seperti kayak nggak sadar loh ngerem sendiri. Nah, bukan yang ini ngerem nggak ya? Nggak kan? Nggak yang main otak banget kan? Kayak nggak sadar, kayak refleks gitu kan? Sama bang. Itu juga iya rem.
Harusnya nggak usah mikir ini ngerem apa enggak. Nggak perlu. Sebenarnya aku bisa buktiin bahwa dia itu otomatis, bukan yang kita harus berbelit mikir ini ngerem apa enggak. Kasih contoh ya, abang di jalan tol kebelet pipis, ngompol nggak? Enggak. Kenapa nggak ngompol? Paham. Kenapa waktu kecil abang ngompol? Kenapa udah dewasa kebelet pipis dan kepepet banget? Kenapa abang nggak ngompol? Karena otomatis. Sebenarnya otomatis, buktiin. Begitu ada tempat peristirahatan, abang kan cari kloset. Iya. Karena otaknya mikir, aku kebelet pipis. Tapi begitu berdiri di depan kloset, sempat mikir nggak remnya lepas Enggak, otomatis muncul aja. Itu loh bang, sebenarnya dia otomatis. Tapi otomatis dan elastisitas ini terbentuk dari nol dulu. Waktu bayi ngompolan, karena dia lembut, belum punya kekuatan. Dan dia belum kayak connect sama ini. Semakin gede, meskipun nahan pipis yang banget saat kita udah berpikir malu nih kalau ngompol, kita bisa nahan ya. Tapi begitu ke kamar mandi, cur aja, kita nggak mikir kok remnya lepas supaya pipis, enggak. Sama-sama menahan benda cair, kenapa buat nahan pipis bisa, itu nggak bisa. Sama fungsinya. Ya, karena multifungsinya hilang. Kemungkinan nggak cuma otomatisnya, bahkan elastisitasnya hilang. Jadi dia nggak mudah lagi digerakkan. Elastisitas hilang ini kira-kira oleh sebab apa bang? Coba kita kasih materi. Oleh sebab apa sehingga dia tidak elastis lagi bang? Ini kan pola hidup dan segala. Ya, pasti jawabannya gaya hidup karena udah tak bocorin. Lebih spesifik lagi bang. Duduk terlalu lama, ruang gerak mulai hilang, hobinya bersepeda, jaringannya padat banget, jaringan tubuhnya padat banget karena makanan kurang berserat, sukanya minuman dingin. Nah gitu-gitu tuh bikin elastisitas di tubuh tuh hilang perlahan, bukan hilang 100%, bukan. Jadi bukan hanya untuk otot ini saja, bahkan saluran-saluran di tubuh, bahkan pembuluh darah itu bisa memudar elastisitasnya. Kalau saluran-saluran di tubuh itu hilang atau berkurang elastisitasnya, ngaruh nggak di cairan yang lewat di dalamnya? Nyambungnya ke situ-situ Pak. Reproduksinya juga Ya. turun juga kan. Abang katanya udah lihat-lihat riset di luar negeri. Ya, pernah tak sampein. Iya. Salah satunya yang disampaikan tadi. Terus apa riset apa yang coba abang cari-cari juga? Tentang terlalu lekas juga, tentang tren juga atau apa Bang? Kalau itu nggak ada loh, Mbak. Maksudnya yang terlalu lekas itu, cara dia bermain itu nggak pernah diterangin. Yang ada itu adalah satu jadi gini. Pada saat testis itu memproduksi, tapi perintahnya kan dari ini bangun dulu gitu loh. Begitu ini oke, baru ini sistemnya bekerja gitu. Ya, yang ada tuh cuma sampai sebatas itu. Tetapi gimana dia runutannya, rinciannya, detailnya. Iya, begitu bagaimana dia otomatis ngunci gitu sebelum waktunya untuk dibuka mana pernah nggak ada. Ya nggak ada Bang, karena aku ngarang. Kalau misalnya aku lihat dari tutorial dan aku berusaha jelasin, pasti banyak yang kayak aku jiplak-jiplak atau oh ini gini, pasti banyak yang kayak aku. Ya nggak adanya karena aku kan ekstrimnya gini, merekayasa. Tapi yang bisa dianalisa gitu. Jadi gimana ya pasienku ini biar paham, tapi gimana ya supaya aku nggak membodohi. Cari pertanyaan dijawab sendiri, cari pertanyaan dijawab sendiri, kayak gitu. Kayak tadi, kenapa ya kok nggak di sini? Pasti ada rahasia nih. Tak cari tahu kenapa kok nggak di sini. Oh dia di sini, kenapa ya di sini? Kok nggak di sekitar testis? Aku cari tahu yang nggak masuk akal Bang, untuk ngasih jawaban ulasan segitu panjangnya itu. Jadi mau disalahkan ya silakan, memang aku ngarang gitu. Memang aku ngarang gitu. Jadi ya masuk gitu. Maksudnya secara pengetahuan biologis juga masuk. Cuma memang cara menerangkannya berbeda. Ya beda. Iya. Orang pintar sama orang bodoh beda. Beda. Cara menjelaskannya beda. Misalnya yang jadi aku ini abang pasti lebih bagus lagi tuh hasilnya dari susunan kalimatnya. Nah tapi justru karena yang menyampaikan orang bodoh ini mudah ditangkap Bang.
Mudah. Kan gimana lo orang pintar? Enggak, Kalau gue mana aku nggak sekolah, enggak. Aku nggak sekolah, salah. itu bukan karena sekolah, Mbak. Terus kenapa? Ya, Karena apa? Karena banyak melihat, banyak membaca, banyak melihat. Enggak, kalau banyak membaca ya karena dari keluarga kan memang udah gelutnya sama buku, tapi Iya. secara akademik aku nggak, aku nol, gitu ya. Tapi kan tetap aja kan belajar kan bukan hanya dari sekolah. Ya kalau memang alasannya karena hobi baca ya jujur aja pasti banyak juga yang ini. Ayo, iyalah. Iya, tapi kan nggak, maksudnya. Selain gini, siapa sih yang nggak ngiler bang? Cuma ngoceh gini dibayar jutaan gitu kan? Ayo, Kan hanya ada- karena dengan membaca. Ya, kan ada basic yang lain. Memangnya megangnya nggak pakai Bang, pengetahuan. habis ini jangan kaget ya.